Oke, ya, baik, kita mulai ya perkuliahan kali ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahaskan lanjutan dari matriks yang sudah kemarin kita pelajari. Kita kemarin mempelajari ya, ini ada Ziauddin, silakan datang. Nah, ini ada metode Cramer ya untuk mengerjakan determinan. Nah, seperti itu. Tuh. Metode Cramer tuh bagaimana? Ya, metode Cramer ini nanti metode yang lebih praktis ya untuk mengerjakan determinan baik 2x2 maupun 3x3 gitu ya. Nah, jadi kita misalnya gini. Nah, kita ambil dulu ya. Nah, misalkan kita punya matriks 2x2 gitu ya. Nah, itu. Nah, matriks 2x2 itu lahir dari permodelan aljabar linear yang juga dua variabel. Kayak gimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. A1x gitu ya, tambah B1y sama dengan C1. Nah, yang kedua itu adalah A2x tambah B2y, nah ini sama dengan C2. Nah, seperti itu ya. Dan yang pasti jenengan semua tahu bahwa ini permodelan matriksnya itu kan seperti ini ya. Nah, ini jadi gini. Nah, ini ya. Ini sama dengan apa? Nah, jadi kalau kita lihat ya, kurung yang di sini itu adalah kurung ini. Nah, ini X dan Y. Jadi jenengan tulis saja di sini X, di sini Y ya. Nah, lalu kurung yang paling kanan di sini, nah di sini ini mau diisi apa? Diisi C1 dan C2. Gitu ya. Nah, ini C1 dan C2. Nah, lalu untuk kurung sisanya diisi apa, Mas? Diisi apa, Pak? Nah, di sini ada A1, A2. Ya, jangan tulis saja A1, A2. Nah, di sini B1 dan B2 ya. Nah, itu. Di mana A1, A2, B1, B2 itu semuanya angka ya. Nah, seperti itu. Nah, PR kita tuh gini. PR kita nanti ini adalah pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar di sini itu adalah berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang fundamental ya. Nah, di sini. Tuh. X dan Y-nya itu berapa gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, tentu saja jenengan semua pasti sudah tahu ya. Kalau jenengan pernah SMP itu pasti pernah belajar SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu bisa pakai metode eliminasi. Nah, berhubung jenengan semua anak sarjana di sini ya, kita perluas ya metodenya ya. Nah, dari sini. Nah, gitu. Jadi, misalnya saja, nah sekarang dari semua angka yang ada di sini, nah ini kan kita kalikan aja dulu ya. Bagaimana kalau misalkan setiap variabel kita kalikan dengan A2 ya. Nah, kali dengan A2. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi maksudnya gini. Nah, ini kan ini jadi matriksnya kan tadi di sini. Nah, tadi kita punya matriks yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita kalikan dengan A2 semua. Jadi gini. Gitu ya. Oh, jangan A2 deh. Kita kalikan dengan misalnya, boleh ya, boleh kalikan A2 juga boleh, nggak masalah. Itu. Nah, itu. Yang atas dikalikan A2 maksud saya. Nah, itu ya. Nah, jadi gini, ini kan saya tulis lagi lah ya, biar dengan semua nggak bingung. Nah, ini saya tulis lagi. Nah, sini ya. Nah, ini kan metode eliminasi kan seperti ini. Nah, secara umum ya. Nah, ini tuh ya. Yang atas ini misalkan saya kalikan dengan A2, yang bawah saya kalikan dengan A1 gitu ya. Nah, berarti yang pertama kan ini kan ada A1 ya di sini ya, ada A1 di sini. Nah, dikalikan apa? Yang atas ini semua dikalikan A2. Nah, itu ya. X. Itu kan? Nah, suku yang kedua ini tambahkan B1 dikalikan A2 juga. A2 dikalikan dengan Y. Nah, itu ya sama dengan C1. Nah, yang bawah ini kita kalikan dengan A1. Nah, itu. Ini tujuannya untuk mengeliminasi A1 variabel yang nempel sama X-nya. Jadi kan A2 ya. Nah, ini kan A2. Ini kan A2 di sini dikalikan A1 kan. Nah, tulis saja A1 gitu ya. Kalikan X. Nah,
Ya, B2 di sini kalikan A1. Nah, itu ya. B2 dikalikan A1. Nah, kalikan Y. Sama dengan C2 ya. Nah, kalau jenengan semua eliminasi di sini, nah ini bedanya kalau antara SMP ini pakai angka. Nah, kalau kita anak kuliah itu pakai variabel, nah, biar lebih keren sedikit. Nah, ini dikurang, ini kan sama ya, ini kurang ini kan sama, berarti kan habis ya. Nah, itu, ini kan lenyap. Nah, A1 A2 dikurangi A1 A2. Dua variabel yang sama kalau dikurangi kan habis ya. Berarti kan jadinya itu 0x ya. Nah, sementara yang ini, nah ini jenengan tulis lagi. Ini dikurangi ini kan. Berarti kan itu B1 kalikan A2Y. Nah, dikurangi B2 A1Y ya. Nah, itu kan ya. Nah, saya geser sedikit ya ke kiri ya. Nah, ini kan. Kemudian dari sini ini kan C1 kurangi C2 ya. Nah, gitu ya. Ini kan habis ya, 0 kali X ya 0, nggak usah ditulis ya. Ini Y-nya bisa jangan keluarkan ya. Perhatikan di sini B1A2, nah keluarkan aja itu Y-nya. Tuh ya, saya ganti hitam semua. Ini B1A2, nah gini kan ya. Dikurangi ini sama ini. Nah, karena kan di sini kan ada yang sama-sama Y. Jenengan boleh keluarkan taruh sini. Nah, perhatikan di sini apa itu? Oh, sorry. Ini C1-nya dikalikan A2 ya. Lupa. C1A2 ya. Maaf. Nah, tuh, saya lupa. Ini. Berarti itu juga ya. Itu juga dikalikan C1A2 dikurangi. Ini kan kali A1 ya. Kalikan A1. Nah, lupa. Nah, kalau kita mengalihkan tuh harus adil, teman-teman. Nah, yang ini juga harus dikalikan A2. Tadi lupa ya. Baru yang kiri doang. Yang kanan tuh belum. Nah, tuh, tuliskan aja. C1A2 min C2 A1 ya. Nah, kalau jenengan semua lihat dari sini, berarti kan dari sini ya, perumusan Y ini boleh kalian nyatakan jadi gini kan. Ini ya, berarti kan sama kayak mencari Y itu sama kayak ini C1A2 kurang C2A1 dibagi dengan ini. Nah, itu ya. Berarti kan C1A2 min C2A1 dibagi dengan yang kiri ya, yaitu B1A2 min B2A1 ya. Nah, kalau jenengan sadar ya, kalau kalian semua sadar deh. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita kan sudah bahas definisi determinan ya. Nah, bagiannya atas ini kalau kalian lihat ya, itu kan boleh tak tuliskan seperti ini ya. Nah, ini kan C1 C2 A1 A2. Iya apa ya? Ya kan ya? Nah, kalau determinan kan definisinya gini, kali silang ini C1 kalikan A2, jadilah C1A2 ya. Jadilah seperti ini, C1A2. Nah, yang sisanya ini dengan ini. Berarti kan dikurangi C2, ini ya, C2 kalikan A1. A1 C2 sama aja. Nah, poinnya kan sama ini. Nah, ini ya, A1 C2 atau C2 A1 sama aja. Itu ya. Nah, berarti dengan cara yang sama, yang ini jenengan juga bisa tuliskan ya. Nah, dari sini. Oke, dari sini sama juga nih. Nah, boleh tuliskan kayak gini. A1, A2, gitu ya. Itu, atau ini juga boleh dibalik, boleh juga ya. Ini ditukar kayak gini boleh juga. Biar lebih apa namanya? Biar lebih, apa istilahnya ya. Biar lebih harmonis itu kelihatannya. Nah, ini A1, ini A2. Itu ya, ini C1, ini C2 ya kan ya, sama aja. A1 kali C2 ini. Nah, itu ya. Ini C1 A. Nah, itu ya. Itu boleh juga seperti itu. Nah, tapi sudah terlanjur tadi ya. Kalau kita mau pakai yang tadi juga nggak masalah sih sebenarnya. Terserah ya. Yang ini kan berarti tadi kan gini ya, C1 C2. Nah, ini. Kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, dari sini, guys, kalau kita lihat ya, yang ini berarti kan, kalau kita lihat ya, nah, kira-kira bagaimana nih kalau suku yang kedua, guys. Nah, dari sini ya, berarti dari sini, ini B1 dikalikan A2 kan, nah, A2-nya di sini, gitu ya. Jadi kan B2-nya di sini, B2 kalikan A1 kan, kali silangnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Sama juga ya. Nah, ini. Nah, dari sini, ya, dari sini ini kan bentuknya kan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini sama juga.
kalau kita tes ya, B1 kali A2, berarti kan B1 A2, jadilah ini. Dikurangi dengan B2A1, gitu ya. Jadilah ini. Nah, sama aja hasilnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian ini pengen hasilnya lebih menarik ya, ini boleh kalian tukar-tukar. Nah, gitu. Ditukar-tukar. Maksudnya gimana, Pak, ditukar-tukar? Nah, ini biar lebih asik itu, biar nanti kita punya intuisi yang bagus ya. Ini kolomnya saya tukar ke sini. Nah, itu boleh juga. Ini ya, A1 A2, ini C1 C2. Ingat penukaran kolom ya. Kemarin itu kan sama dengan apa? Penukaran kolom itu kan menjadi minus ya determinannya ya. Nah, ini menjadi minusnya kan. Nah, itu. Jadi jangan lupa ini jadikan minus ya. Nah, ini juga sama. Ini kalau kita mau tukar, ini A1 A2, B1 B2 ya. Ini kalau tukar ini tukar ke sana, ini tukar ke sana, berarti ini jadi minus ya. Nah, itu. Jadi kalau kita masukkan ke sini, perumusannya jadi bagaimana ini, Pak? Nah, ini ya. Ini kan berarti kan minus ya. Ini kan yang atas ini kan ini. Ini kan ini jadi ini ya. Nah, ini kan minus A1 ya dikalikan A2 itu dikalikan C1 C2. Nah, dibagi apa itu? Dibagi dengan yang bawah ini. Yang ini hasilnya itu ini. Gitu ya. A1 A2 B1 B2 ya, minus juga ya. Dan jangan ingat ya, kalau minus dibagi minus kan positif ya. Jadi ini boleh dihapus gitu ya. Nah, itu. Minusnya boleh dihapus. Nah, gini ya. Oke. Ini ya. Ini adalah rumus mencari Y. Gitu. Nah, nanti kalau jenengan di ujian nggak usah diturunkan seperti ini ya. Nah, terlalu lama ya. Langsung jenengan masukkan aja rumus ini, itu boleh. Nah, ini ada cara menghafalkannya. Itu cara menghafalkannya nanti saya ajarkan ya. Nah, gitu. Nah, itu. Nanti dengan cara yang sama ya, jenengan bisa juga eliminasi dengan cara yang sama ya. Nah, ini pripun, Pak, caranya itu? Nah, ini ya. Kalau kita tuliskan di sini ya. Nah, sekarang kita hilangkan B1 B2-nya. Caranya gimana, Pak? Caranya ya kita ulangi lagi lah ya. Ini ya. Nah, ini B1-nya jenengan kalikan dengan A2 ya. Dikalikan B2 ya. Biar sama, B1 biar B2 sama. Ini B2 kalikan dengan B1. Nah, itu ya caranya. Ya sudah. Berarti ini jenengan kalikan ya masing-masing ya. Ini A1X, A1 kalikan apa ini? B2 ya. Nah, itu. B2 kalikan X ya. Ditambahkan B1 kalikan apa ini? Kalikan B2 ya. B2 dikalikan Y. Nah, itu sama dengan yang ini. C1 dikalikan B2 ya. Nah, itu. Ini A2 kalikan apa nih? Kalikan B1 ya. Kalikan B1 kalikan X ya. Nah, ini X. Nah, itu ya. Tambahkan ini B2 dikalikan apa itu? Dikalikan ini ya. B1 ya. Ini biar jenengan punya intuisi. B2-nya tak tuliskan di sini. Ini boleh. Maaf. B1 ya. Ini kan B1 toh. B1 dikalikan ini. B2 ini ya, ini. Nah, ini. B2 dikalikan Y. Nah, itu ya. Ini plus ya. Sama dengan apa, Pak? Nah, ini C2. Nah, dikalikan apa itu? Dikalikan B1 ya. Nah, ini B2 ya. Ini tadi B2, ini B1 ya. Nah, ya sudah. Jenengan sekarang kurangi saja. Nah, kalau dikurangi, berarti kalau dikurangi itu kan sesuatu variabel yang sama lenyap ya. Ini B1 B2Y, B1 B2Y. Kalau dikurangi kan habis 0 ya. Nah, yang ini tuliskan lagi aja ini. Perhatikan. A1 B2X dikurangi A2 B1X sama dengan yang ini. C1 B2 min C2 B1 ya. Nah, ini sama-sama ada X nih. Keluarkan saja. Perhatikan di sini. A1 B2 dikurangi A2 B1X ya. Ini sama dengan C1 B2 min C2 B1
B1 ya. Nah, maka ini kan secara perumusan, berarti X-nya ini kan tinggal yang ini dibagi dengan yang ini kan, karena ini perkalian ya. Berarti dari sini X-nya itu sama dengan C1B2 min C2B1 ya. Nah, dibagi apa tuh? Nah, ini ya. A1B2 min A2B1 ya. Oke. Nah, ayo sekarang kita rumuskan determinannya ya. Yang determinan atas ini kan boleh tuliskan seperti ini. Nah, ini ya. Ini C1 kali B2. Nah, berarti silang ya. C1 B2. Gini toh. Yang ini C2 kali B1 dikurangi kan? Berarti silangnya ya. C2 di sini, B1 di sini. Pak, boleh nggak Pak? Saya tuliskan yang ini C2-nya di sini, B1-nya di sini. Kan sama-sama aja, sama-sama silang. Boleh, nggak ada yang salah. Cuma nanti kenapa aku tuliskan ini aku tuliskan C2-nya di sini, B1-nya di sini, agar nanti bentuknya itu lebih harmonis kayak gitu. Biar kita tahu alasannya nanti apa gitu ya, cara menghafalkannya. Ya, perumusannya itu. Dengan cara yang sama, yang ini juga, ini berarti ini ya, sama juga ya. A1 kali B2, silang ya. A1 kali B2 dikurangi A2 B1. Berarti A2 di sini, B1 di sini. Nah, ini boleh tukar-tukar. Gitu ya. Nah, ini kalau jenengan dapatkan bentuk determinannya itu jadi seperti ini. X sama dengan apa itu? C1 C2 B1 B2 itu dibagi dengan ini ya. A1 A2 B1 B2 ya. Nah, seperti itu guys. Ini adalah perumusan nilai X-nya gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita lihat itu kita punya dua rumus sekarang di sini ya. Nah, ini yang pada bagian yang ini, nah kalau kita lihat ya, pada bagian yang bawah ini itu kita sebut dengan definisi determinan kan. Ini kan determinan ya, D gitu ya. A1, A2, B1, B2. Yang ini, yang atas ini, jadi kalau kalian lihat, kalau kamu lihat ya di sini, ini kan A1, A2 kan punyanya X ya. Ini kan punyanya X. Nah, ini kan A1, A2 kan punyanya X. Jadi cara menghafalkannya itu adalah, jadi koefisien yang C1, C2 ini menggantekno punyanya A1, A2. Gitu ya. A1, A2 itu kan milik X. Jadi makanya C1, C2 posisinya di sini. Gitu ya. Itu paling enak ngapalkannya. Gitu ya. Makanya di sini dituliskannya DX. Nah, jadi DX itu adalah determinan milik X gitu. Itu cara ngapalkannya. Ya, DX itu adalah C1 C2 B1 B2 ya. Dan nilai D-nya tadi itu adalah determinannya A1 A2 B1 B2 gitu ya. Nah, itu. Nah, maka kalau ada DX harus ada DY juga dong. Ini ya. Nah, bagaimana dengan DY-nya? Nah, ini kita lihat aja. Gampangannya secara logika ya. Berarti nanti nilai DY itu ya. Pasti DY itu menggantikan posisi yang ini. Kan tadi kan C1 C2 kan menggantikan posisi X di sini ya. Berarti sekarang yang C1 C2 yang punyanya di sini itu menggantikan posisi B1 dan B2-nya. Yaitu di mana? Di sini. Ini digantikan sekarang. Berarti dari sini ini kan sama ya, A1 A2 ini C1 C2. Itu pasti seperti itu. Nah, mau bukti kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan C1 C2-nya kan ini kan mengganti bagian yang B1 B2, mengganti, mensubstitusi, dihilangkan gitu ya. Nah, itu. Nah, inilah nilai DX, DY dan DZ-nya. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau misalkan jenengan di ujian langsung aja pakai rumusnya ya. Nah, ini kan hanya pembuktiannya saja, hanya materinya. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar Fismat tuh harus dari pembuktiannya ya, baru kita masuk ke soal praktisnya ya. Nah, itu. Oke. Nah, misalnya kita punya contoh sederhana ya, Dek ya. Nah, kita misalnya punya contoh gini. Misalnya ya, contoh soal ya. Gini.
contohnya kita punya persamaan seperti ini. Nah, ini jenengan harus bisa. Nanti kalau di ujian saya ganti angkanya, nah jenengan mainkan ini. Nah, ini ya. Berarti dari sini misalnya 2x ya tambah 3y itu 1 gitu ya. Yang kedua itu x min 2y gitu ya. Gitu. Sebentar, saya mikir angkanya. Nah, sebentar. Ini min 1 lah ya. Nah, ini. Ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, pertanyaannya nanti ya. Tentukan ini ya. Nilai X dan Y-nya itu berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana caranya ini? Tuh ya. Oke, nah ini coba kita tuliskan lagi tadi ya. Tadi kan kita punya nilai apa tadi? 2x plus 3y ya. Itu sama dengan min 1 ya. X min 2y ini sama dengan 3 ya. Nah, yang kalian lakukan dari sini itu adalah buat matriksnya dulu. Nah, di sini. Nah, ini matriksnya itu bagaimana? Nah, ini ya. Nah, dapatkan D-nya dulu. Dapatkan determinannya dulu. Ini 2. Ini kan koefisiennya 1 kan? Ini angka 1 kan ya? Nah, tulis aja 2, 1 gitu ya. Ini 3. Tuliskan. Yang ini min 2 ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, di sini isinya X dan Y. Yang di sini isinya adalah min 1, 3. Nah, kalau jenengan perhatikan baik-baik, ini kan sama kayak gini kan? Ini tadi kan A1, A2, B1, B2 ya. Yang ini XY. Nah, ini C1, C2 ya. Nah, berarti jenengan dapat masing-masing ini. A1-nya ya. A1-nya 2 ya. Ini kan. Terus A2-nya ini, A2-nya itu ini ya. A2-nya kan 1 gitu ya. Nah, lalu B1-nya berapa ini? Ini sama dengan ini kan? 3 ya. B2-nya sama dengan min 2 kan? Nah, itu ya. Lalu dengan cara yang sama, C1-nya itu adalah min 1 ya. C2-nya itu 3 ya. Nah, gini kan ya? Nah, itu. Oke. Nah, kemudian tadi kita punya rumus ini ya. Nah, ini ya. Maka ini kita cari ini. Maka nilai X dan Y itu bagaimana? Nah, itu ya. X tadi rumusnya apa ini? dx dibagi D ya. Nah, ini kan ya rumusnya ya. Nah, di mana dx tadi itu kan rumusnya ini ya. Iya. Mau? Iya. Keluar ya? Iya. Ini dx tadi rumusnya apa tadi? Ini ya. Ini C1 C2 ya, B1 B2. Itu ya. C1 C2, B1 B2. Iya apa enggak? Nah, ya wis. Nah, tapi jenengan cari dulu D-nya ini berapa. Paling gampang tuh cari D-nya dulu. D-nya ini bisa jenengan cari di awal ya. Nah, D-nya tadi kan rumusnya kan ini. A1 A2, determinan dari A1 A2, B1 B2 kan. Nah, ini ya. Ini kalau kalian lihat A1-nya tadi kan ini ya. 2 toh. A2-nya itu adalah 1 ya. B1-nya ini 3, B2-nya adalah min 2 ya. Nah, kalian kalikan 2 kali min 2 min 4 ya. 2 kali min 2 dikurangi dengan 3 kali 1 ya. Gini kan? 2 kali min 2 min 4 min 3 kali 1 min 3. Berarti kan min 7 ya. Nah, itu kan ya. Nah, berarti dari sini kalian masukkan ya. Ini C1-nya berapa tadi? Min 1 ya. C2-nya itu 3 ya. Nah, B1-nya itu adalah 3. B2-nya itu adalah min 2 ya. Nah, gini kan? Nah, jenengan kalikan semua ini. Berarti kan di sini min 1 kali min 2 ya. Gitu kan? Dikurangi 3 kali 3 ya. Gini ya. Min 1 kali min 2 itu kan 2 ya. 3 kali 3 9 ya.
2 kurangi 9 itu adalah minus 7 ya. Berarti nilai dx-nya jenengan dapatkan ini sekarang. Dx-nya itu berapa tadi? Dx-nya itu adalah min 7 kan? Nah, d-nya berapa tadi? D-nya itu adalah min 7 juga. Nah, gini ya. Min 7 bagi min 7 berapa? 1 ya. Nah, gitu. Itu ya. Hasilnya itu adalah 1. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalian juga bisa ya cari y-nya ya. Nah, perhatikan y-nya di sini. dy dibagi d kan? Nah, dy-nya itu berapa? Nah, apa rumusnya tadi dy? Nah, gampangannya C1, C2 sekarang taruh di bagian yang y-nya. Ini kan? Nah, sesuai rumus tadi ya. Kalau nggak hafal, boleh dilihat bolak-balik ya. Ini. Nah, dari situ, lalu di sini ditulis apa? Ditulis A1, A2 ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini masukkan nilainya ini dari sini. Nah, ini A1, A2-nya berapa? Nah, A1-nya itu adalah ini ya, A1-nya 2, A2-nya 1 ya. Itu kan? C1, C2. C1-nya berapa tadi? C1-nya adalah min 1, C2-nya 3 ya. Ini ya. Nah, kamu kalikan, Dek. Nah, 2 kali 3 ya. Nah, ini 2 kali 3 dikurangi. Ini min 1 kali 1 ya. Nah, itu toh. 2 kali 3 berapa? 6. Ya. Min 1 kali 1 berapa? Min 1 ya. 6 tambah min 1 berapa? 7 ya. Nah, jangan masukkan ke sini. Maka nilai y-nya, dy-nya berapa di sini? 7 ya. D-nya berapa di sini? Min 7 ya. Nah, itu. Ya udah, 7 dibagi min 7 berapa? Min 1 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya, jenengan pahami dulu seperti itu. Nanti masih banyak ya contoh soal yang nanti kita bisa bahaskan ya. Nah, itu. Oke, silakan jenengan pahami dulu ya. Nah, saya tak minum dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya ada nggak ini di sini? Nah, sambil kamu catat ya. Kasus fisika, nah yang berkaitan sama ini. Nah, jawabannya ada ya. Nah, kita bahas yang fisika ini sekarang. Ini kan soal nomor 1 tadi ya. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini. Misalnya nanti kalian semester 5 ya, itu ada mata kuliah teori relativitas ya. Nah, ini khusus itu ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, itu nanti itu ada pengamat diam, ada pengamat bergerak. Nah, itu ya. Kalau kita yang bahas ini masih terlalu matematika. Nah, kita kasih fisikanya ya. Namanya juga kan mata kuliah fisika matematika. Nah, ada transformasi Lorentz gitu ya. Nah, misalnya kita punya transformasi Lorentz ya. Nah, itu. Nah, ini pertanyaannya. Ini kan X aksen, rumusannya gini. Gamma X min VT. Wah, ini sudah abstrak nih. Ada juga T aksen itu sama dengan gamma T min Vx per C kuadrat. Pertanyaannya di sini, nah tentukan nilai X dan Y-nya itu apa persamaannya? Sorry, bukan X dan Y ya. Karena di sini kan persamaannya 2, yaitu X dan T. Ini kan bagi persamaan ini X aksen, T aksen. Nah,
pertanyaannya adalah bagaimana perumusan dari pada kerangka X, T. Nah, itu pertanyaannya. Gitu ya. Nah, di mana gamma itu adalah faktor relativitas ya. Besarnya itu adalah 1/1 akar ya. Nah, ini oke, tak tulis di sini ya. Jadi ini ya, X aksen, T aksen itu apa, X, T itu apa. Nah, gamma itu apa? Gamma itu adalah faktor relativitas ya. Rumusnya itu ini, 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Ini sebagai pengantar aja. Nanti kalau jenengan semester 5 ketemu saya, nanti belajar ini. Ini faktor relativitas ya. Nah, ini adalah X aksen, T aksen itu adalah koordinat pada kerangka acuan bergerak ya. Nah, itu. Nah, kita nggak mau bahas detail tentang ini. Masing-masing itu apa, karena penjelasannya akan panjang. Kita hanya fokus pada transformasinya saja. Nah, ini ya. Nah, jenengan transformasikan ini. Nah, menjadi menjadi koordinat yang lain gitu ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Jenengan catat dulu. Itu pahami dulu ya. Nah, tuh. Tuh ya. Nah, jenengan kalikan satu-satu ya. Nah, nih. Ini sudah abstrak nih. Ini variabelnya udah banyak. Tapi fokus saja sama variabel ini, dan bagaimana caranya kita ngubah ini. Nah, ini. Itu ya. Kalikan dulu, gamma kali X ya. Gamma kali X, gamma X ya. Nah, gamma kali ini, kali V, berarti kan min gamma V kali T ya. Suku yang kedua, T aksen ya. Ini gamma kali T, gamma T. Suku yang berikutnya ini, kan min gamma V, ada X per C kuadrat. Ya, kalau belum kebayang, kalau jenengan belum kebayang, bentuknya bagaimana, ini kita tuliskan ulang deh. X aksen kan gini ya, gamma X min gamma VT. Yang ini, yang ada X ini kita tuliskan di depan aja, berarti minus ya. Ini kan T aksen, berarti kan ini minus apa? Minus gamma V per C kuadrat kali X. Nah, biar lurus, ini sama ini lurus, sama-sama X. Nah, ditambah gamma T ya. Nah, itu. Nah, ini. Oke. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya sudah, jenengan sekarang buat matriksnya ini. Itu ya, matriksnya ya. Matriksnya isinya apa, Pak? Nah, jenengan lihat dulu nih. Nah, ini ya. Yang jelas, yang sendirian di sini itu pasti masuk ke matriks yang di kanan sini. Itu isinya adalah X aksen dan T aksen ya. Nah, sekarang ini isinya hanya X dan T ya. Nah, di sini. Nah, itu kan. Berarti suku yang nempel sama X itu ada gamma, tuliskan di sini. Gamma ya. Suku yang nempel sama X di sini itu ada min gamma V per C kuadrat ya. Nah, gini kan. Nah, lalu di suku T di sini ada minus gamma ya. Masukkan minus gamma. Di sini ada plus gamma ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Oh, sorry, ini ada V ya. Gamma V. Nah, minus ini ada V yang kecil. Sehingga tadi lupa. Tuh ya. Oke. Nah. Nih. Tuh ya. Berarti sekarang yang kita cari itu adalah X dan T-nya ini. Itu ya. Pertama, kamu determinankan dulu matriks ini ya. Ini ya, determinankan dulu. Berarti determinan ini kan kamu dapatkan ya dari sini ya. Nah, ini biar kamu nggak lupa. A1, A2, B1, B2 itu ya. Nah, ini nggak penting, tengah. Ini
C1, C2 ya. Yang pertama kamu hitung dulu D-nya. Nah, determinannya itu berapa? Determinannya. Nah, determinannya tadi kan rumusnya apa? A1, A2, salah ya. A1, A2, B1, B2 ya. Nah, jenengan masukkan nih perumusannya nih. Nah, A1-nya itu mana? Mana, Pak? A1-nya ini. Ini itu A1 ya, sama dengan ini. Nah, A1-nya gamma ya. Nah, A2-nya itu yang ini. Nah, apa itu? Min gamma V per C kuadrat ya. B1-nya itu ini, min gamma V ya. Nah, B2-nya itu ini, sama dengan gamma ya. Nah, gitu. Nah, kalikan aja ini. Itu ya. Gamma kali gamma itu adalah gamma pangkat 2 ya. Dikurangi dengan ini. Itu apa? Min gamma V, tuliskan dulu. Dikalikan ini, min gamma V per C kuadrat ya. Nah, dari sini Dek, berarti kan di sini gamma kuadrat ya. Ini min kali min kan positif ya. Nah, berarti kan gamma dikalikan gamma kuadrat, V dikalikan V kuadrat, ini per C kuadrat. Gitu ya Dek ya. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang dari sini ya, lanjutkan Dek. Nah, di sini kan ada sama-sama ada gamma kuadratnya ini. Ini sama ini kan ada sama-sama gamma kuadratnya ya. Keluarkan aja. Berarti ini gamma kuadrat harus kalikan 1 ya. Ini sisa V kuadrat per C kuadrat. Nah, gini toh. Nah, kok bisa? Kan gamma kuadrat kali 1 kan gamma kuadrat ya. Gamma kuadrat kalikan V kuadrat per C kuadrat jadinya ini. Itu ya. Nah, kalau jenengan ingat, tadi kan kita punya ini ya. Gammanya kan ini, gammanya. Ini kan. Kita kan butuh gamma kuadrat ini. Jadi kalau kita punya gammanya itu adalah seperakar ini, gitu ya. Maka kalau misalkan kita kuadratkan ya. Nah, ini. Kalau misalkan itu kita kuadratkan, ya. Itu. Berarti jadi gimana, Dek? Kuadrat itu kan artinya akarnya hilang ya. Berarti 1 per 1 min V kuadrat C kuadrat ya. Nah, berarti masuk ke sini nih. Ini ya. Jadi gamma kuadratnya itu sama dengan ini. 1 per apa itu? 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Dikalikan ini. Nah, dia 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Ini kan sama kan? Sama, coret. Berarti sisa 1. Berarti determinannya 1. Nah, itu nilainya ya. Tuh. Nah, tugas kita kemudian nyari apa nih? Dx dan dy-nya ya. Nah, dari situ berarti kan x-nya itu kan rumusnya apa tadi? Dx dibagi d ya. Dimana dx tadi rumusnya apa? C1 determinan C1 C2 dan B1 B2 ya. Nah, tadi C1 C2-nya apa, Mas? C1 C2-nya tuh ini. Ini kan? Ini. C1-nya itu X aksen, C2-nya adalah T aksen ya. Nah, itu. C1-nya itu X aksen, C2-nya itu T aksen. B1 B2 ya. Nah, B1 B2. Nah, B1 B2 itu ini, Dek. Ya, B1-nya itu min gamma V, B2-nya itu adalah gamma ya. Nah, min gamma V, gamma ya. Nah, kalikan, Dek. Ini ya. X aksen dikalikan gamma X aksen dikurangi dengan kali silang ya, ini kali ini, min gamma V dikalikan T aksen ya Dek ya. Nah, ini kan berarti kan min kali min kan positif ya, gamma X aksen plus gamma V T aksen ya. Nah, ini gammanya bisa kamu keluarkan ini Dek, keluarkan ya, gamma kan sisa apa yang dalam Dek? X aksen tambahkan ini V dikalikan T aksen gitu ya. Nah, masukkan ke sini Dek. Nah, dx-nya apa tadi? Ini kan. Nah, gamma X aksen plus VT aksen ya, dibagi dengan D. D-nya berapa tadi, Dek? 1 ya. Berarti jawabannya berapa ini? X-nya. Nah, itu dibagi 1 kan. Berarti kan gamma X aksen plus VT aksen gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke ya, kita dapat X-nya. Nah, silakan dicatat dulu. Baru kita nanti bisa mencari bagaimana Y-nya ya. Tuh.
Oke, sabar ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Y-nya, Pak? Nah, itu ya. Nah, rumusnya Y tadi apa? DY dibagi D ya. Nah, DY tadi kan determinannya kan ini ya. C1 C2-nya kan gantikan bagian Y-nya. Nah, berarti di sini X-nya tetap. Nah, gitu ya. Nah, A1 A2-nya tadi berapa di sini? A1 A2-nya. Oh, ini bukan DY ya, DT harusnya. Sorry, ini kan nyari T toh. Kita bukan nyari Y ya, nyari T. Berarti ini DT ya. Sama aja. Tergantung variabelnya. Kalau tadi kan mencarinya Y. Nah, kalau sekarang nyarinya T, berarti Y-nya kan diganti T kan. Nah, itu ya. Sama aja, cuma bedanya dalamnya apa namanya, beda Y sama T-nya aja, itu ya. Tapi X-nya sama kan. Yang ini tok diganti Y. Nah, ini sisa apa nih? A1 A2 ya. A1-nya ini kan gamma, A2-nya min gamma V per C kuadrat ya, itu. Gamma, ini min gamma V per C kuadrat ya. C1 C2-nya berapa, Mas? Ini X aksen dan T aksen ya. Gini toh. Nah, kamu kalikan silang, Dek. Nah, ini berarti kan gamma dikalikan T aksen ya. Dikurangi dengan ini X aksen dikalikan min gamma V per C kuadrat ya. Nah, ini min kali min kan plus ya. Ini kan gamma T aksen plus ini X, ini gamma ya. Ini ada X aksen V per C kuadrat ya. Ini gammanya keluarin, Dek. Nah, ini gammanya keluarkan, berarti kan ini T aksen plus X aksen V X aksen ya, C kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ya udah, jenengan masukkan ya ke perumusan ini ya. Berarti DT-nya kan ini gamma T aksen plus VX aksen per C kuadrat ya. Nah, di sini dibagi berapa? Nah, di sini nilai D-nya itu 1. Gitu ya. Berarti kalau dibagi 1 kan sama dengan dibagi dirinya ya. Jadi kan kembali ke dirinya hasilnya. Berarti T-nya itu sama dengan gamma T aksen plus V per C kuadrat X aksen, gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Seperti itu. Ya, itu cara nyari X dan T-nya. Nah, silakan dipahami dulu, Dek. Oke. Ya. Bisa dipahami lah ya. Oke.
Nah, seperti itu, Dek. Kalau jenengan paham ya, nah kita lanjutkan ya topiknya ya. Nah, yang kedua, ini kita bisa pelajari tentang yang namanya operasi matriks ya. Nah, itu. Oh iya, metode yang tadi itu bisa jenengan perluas juga untuk 3x3 ya. Yang metode Cramer tadi itu ya. Nah, itu boleh juga jenengan jadikan 3x3. Nah, ini. Misalnya untuk 3x3 ya. Untuk matriks 3x3, misalnya jenengan punya A1X tambahkan A2Y A3Z ya, ini C1 A2X maaf ini B ya, A1X B1Y tambah C1Z gitu ya. Nah, ini berarti D ya, D1 gitu ya. Yang ini A2X B2Y C2Z sama dengan D2 ya. A3X tambah B3Y tambah C3Z. Nah, ini sama dengan D3 gitu ya. Nah, itu. Nah, gimana caranya itu nanti jenengan nyari solusinya. Nah, ini ya. Sama juga, berarti kan dari sini X-nya itu adalah ini ya, DX dibagi D ya. Nih. X-nya itu DX per D, Y-nya itu adalah DY per D. Di sini Z-nya itu adalah DZ per D ya. Nah, ini intinya. Nah, di mana nilai DX-nya itu berarti nanti ini determinan dari apa? Nah, ini caranya, Dek. D1, D2, D3 itu gantilah di kolom yang X. Ini ganti. Nah, ini ya. Oh, jangan di situ dulu. Ini D dulu. D-nya itu apa? D-nya itu isinya ini. A1, A2, A3 itu ya, jangan cari ini B1, B2, B3. Nah, jangan cari itu ya, B1, B2, B3. Lalu ada C1, C2, C3 ya. Nah, gini. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita mau nyari DX-nya, nah tinggal ganti lagi nih. Nih ya. Ada DX, ada DY, ada DZ. Nah, dari sini ya. Oke, berarti dari sini DY-nya itu tadi kan ini ya. Nah, sekarang berarti D1, D2, D3. Oh, sorry, kok DY sih? DX dulu ya. Berarti ini D1, D2, D3 menggantikan A1, A2, A3. Tuliskan dulu. D1, D2, D3 ya. Nah, ini B1, B2, B3. Tuliskan ya. Ini. Di sini C1, C2, C3 ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, kalau cari DY-nya, berarti sama juga nih. Berarti sekarang D1, D2, D3 ini geser ke tengah. Ini ya. Ini. D1, D2, D3 ya. Nah, ini isinya A1, A2, A3 ini ya. Ini C1, C2, C3. Nah, dengan cara yang sama, berarti DZ-nya bagaimana, Dek? Berarti nanti ini D1, D2, D3-nya geser yang C-nya. Nah, gini ya. Lalu isi dua kolom pertama apa? A1, A2, A3, B1, B2, B3 ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, seperti itu. Nanti jenengan bisa lanjutkan ya. Tuh, untuk contoh soal yang lain. Nah, ini saya kasih aja ya soalnya, nanti jenengan kerjakan betul-betul, Dek. Nah, nanti siapa tahu kalau misalkan ujian saya keluarkan jenengan nggak bingung, nggak kosong jawabannya, gitu ya. Gitu. Nah, sebelumnya kan kita sudah dapat ini ya, Dek ya. Sebelumnya itu kita sudah dapatkan contoh persamaan linear 3 variabel ya, beserta solusinya. Nah, sekarang jenengan coba cari yang ini ya. Ini soal ini saya keluarkan di ujian. Nah, ini soal UTS kemarin ya. Yang mana kalian belum ada yang bisa jawab itu. Atau jangan soal UTS lah. Soal pertemuan 8. Jenengan lihat itu. Kan sudah ada X, Y, Z-nya ya. Nah, itu pertemuan 8. Pertemuan ke-7. Nah, itu begini. Nah, aku kan punya persamaan seperti ini ya.
Nah, 2x min z sama dengan 2 nih ya. 6x plus 5y plus 3z sama dengan 7. 2x min y sama dengan 4 ya. Nah, pertanyaannya di sini ya, carilah nilai x, y, z menggunakan itu ya, metode Cramer ya. Nah, itu dengan cari ya di situ. Oke. Nah, kalau begitu ya kita pelajari ya. Nah, ini kan tadi kan apa-apa kita itu selalu memodelkan pakai matriks ya. Nah, sekarang matriks itu ada operasinya. Tentu saja ada operasinya. Nah, operasinya bagaimana? Ya, operasinya tentu saja yang pertama itu ada penjumlahan ya. Nah, ini penjumlahan. Itu ya. Nah, penjumlahan itu artinya apa? Jadi kalau misalkan kita punya matriks A gitu ya, misalkan ini A1, A2 itu ya. Misalkan aja gini deh. Matriks A itu isinya itu adalah A11, A12, A21, A22 ya. Ini tuh A11 itu artinya A pada baris 1 kolom 1 gitu ya. Nah, yang B itu adalah, nah ini ya, misalkan aja ini B ya. Ini B11, B21, B12, B22 ya. Nah, artinya itu apa, Dek? Jadi kalau kita punya AIJ ini ya, ini kan IJ gitu ya. Ini artinya matriks A baris ke apa itu? Baris ke berapa? Ke I dan kolom ke J gitu ya. Nah, dengan cara yang sama ya. Nah, kalau BIJ itu artinya B pada baris ke I dan kolom ke J gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Ini ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh matriksnya lah ya. Nah, ini seperti itu. Oke, itu ya. Nah, kalau penjumlahan itu bagaimana, Mas? Nah, kalau penjumlahan ya sejatinya sebenarnya kita tinggal menjumlahkan aja. Ya itu ya. Nah, misalnya tentukan nilai A plus B gitu ya. Nah, nanti tinggal jumlahkan aja, Dik. Nah, ini kena ke sini ya. A11 tambah B11 gitu ya. Yang ini A12 B12 ya. Nah, sini. Tuh ya. Yang ini A21 B21 ya. Nah, gini. Yang bawah ini A22 tambahkan B22. Nah, gitu ya. Nah, itu, Dek, maksudnya. Berlaku juga buat pengurangan ya. Nah, itu sama saja buat pengurangan. Nah, misalnya, contohnya gini. Misalnya kita punya A-nya itu misalkan 1, 0, 3, min 2 gitu, Dek. Nah, nilai B-nya itu adalah misalkan min 1, 4, 2, 5 gitu ya. Maka pertanyaannya di sini adalah tentukan A plus B ya. Nah, gampang ya, Dek ya. Berarti kan 1 ini ya. 1 tambah min 1 ya. Nah, itu. Nah, yang kemudian ini 0 tambah 4 ya. Nah, itu. 0 tambah 4, Dek. Lalu kemudian di sini ada 3 tambah 2 ya. Kemudian yang terakhir di sini min 2 tambah 5 ya. Nah, ini. Min 2 tambah 5 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, dari sini perhatikan A plus B gitu ya. Ini 0, 1 tambah min 1 0, ini 5, 0 tambah 4 5, min 2 tambah 5 3 ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, gampang ya kalau penjumlahan ya. Berlaku juga kalau buat pengurangan, Dek. Nah, itu ya. Jadi nggak perlu aku tuliskan lagi ya kalau pengurangan ya. Nah, itu. Ada juga yang namanya itu perkalian, Dek. Nah, perkalian ya. Ini. Misalnya tentukan berapa A dikalikan B, gitu ya. Nah, A-nya itu masukkan lagi, Dek. Ini A11 tadi ya. Nah, ini A12, A21, A22 gini ya. Nah, dikalikan ini B11. Nah, gini ya. Ini jenengan sudah pelajari waktu SMA kok. Cuma saya ulangi lagi. Nah, dari sini
Nah, ini caranya bagaimana, Dek? Mungkin jangan lupa, nggak masalah. Ini ya, A11 kali B11. Tuliskan dulu ya. A11 kali B11 ya. Ditambah A11 kali B21 ya. Gitu ya. Nah, kemudian, Dek, ini kali ini sudah. Nah, sekarang ini dikalikan ini. Nah, ya berarti A11 kali B12 ya. Ini A11 kali B12. Kemudian yang ini A12 kali B22. Nah, itu ya. Nah, seperti itu, Dek. Kemudian yang ini kalikan ini, Dek. Nah, itu ya. A21 kali B11. Nah, itu ya. Kemudian A2 ditambah A22 kali B21. Gitu ya, Dek ya. Nah, kemudian dari sini ini ya, A21 dikalikan B12 ya. Ini dikalikan ini. A21 dikalikan B12 ya. Ini kali ini. Kemudian yang berikutnya itu ini ya. Yang berikutnya itu yang ini A2 ditambah ya. A21 kali B12 kan sudah ini. Sekarang A22 ditambah B22 ya. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, ini ya, berkalian matriks ya. Nah, contoh sederhananya kita menggunakan aja angka yang sama di sini ya, Dek ya. Nah, itu. Nah, misalnya ini. Ini ya. Nah, dari sini berarti dari sini ya. Ini berapa nilai A dikalikan B-nya, Dek? Itu ya, coba kalikan satu-satu. Berarti kan ini 1 0 3 min 2 ya. Dikalikan min 1 4 2 5 ya. Nah, coba kalikan, Dek. 1 ini jangan perhatikan baik-baik ya. Ini 1 dikalikan min 1 ya. Nah, tuliskan 1 dikalikan min 1 ya. Ditambah 0 dikalikan 2. Nah, tuliskan itu. Nah, kemudian yang sisi sini, Dek. Sisi sini, hati-hati. 1 dikalikan 4, tulis saja dulu. Ditambah 0 dikalikan 5 ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari sini 3 dikalikan min 1 ya. Tuliskan 3 kalikan min 1 ditambah ini ya. Min 2 dikalikan 2. Nah, itu ya. Terus ini 3 dikalikan 4 ya. Tulis, Dek. 3 kalikan 4 ditambah min 2 dikalikan 5, Dek. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, jadi kan cari hasilnya ya di sini ya. Nah, itu. Dapat nih hasilnya tuh berapa. Nah, itu ya. Nah, hasilnya nanti ini kalau kalian jangan lihat ya. 1 tambah min 1, 1 kali min 1 min 1 tambah 0 min 1 ya. Ini ya. Ini 1 kali 4 4, 0 kali 5 0, berarti 4 ya. Ini 3 kali min 1 itu adalah min 3 min 2 kali 2 4 ya. Min 3 kurangi 4 min 7. Ini 3 kali 4 12. 2 min 2 kali 5 min 10 ya. 12 kurangi 10 berapa, Dek? 2 ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, itulah hasilnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah, tadi kan kita punya hasilnya seperti itu ya. Ini ya, hasilnya itu ini. Maka nanti pertanyaannya, berapa nilai B dikalikan A? Itu pertanyaannya. Apakah sama dengan A kali B? Tentu saja nggak sama ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini kan B-nya tadi kan min 1 4 2 5 ya. Nah, A-nya itu berapa? A-nya. Nah, A-nya itu adalah ini ya, 1 0 3 min 2 ya. Nah, gini ya. Nah, coba kita kalikan ini satu-satu, Dek. Ini ya. Berarti kan di sini min 1 kali 1 ya. Ditambah 4 kalikan 3 ya. Nah, yang ini min 1 kalikan 0 ditambah 4 kalikan min 2 ya. Nah, itu ya. Jadi 2 dikalikan 1 ditambah 5 dikalikan 3 ya. Kemudian dari sini ini ya. Nah, jadi kan tulis ini. Ini kan 2 dikalikan 0
ditambah 5 kalikan min 2 ya. Nah, gitu deh. Nah, ya udah, cari ini hasilnya. Berarti hasilnya berapa ini? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Nah, ini. Saya buat biru semua lah ya. Ini ya. Nah, ini. Min 1 kali 1, min 1 tambah 12. Berarti 11 ya. 2 kali 1, 2 tambah 15, 17 ya. Nah, ini. Min 1 kali 0, 0 tambah min 2, min 8 ya. Nah, ini 2 kali 0, 0 tambah min 10. 0 kali 10, min 10 ya. Nah, itu. Kalau kita lihat deh, hasil B kalikan A itu kan ini. Gitu ya. Hasil A dikalikan B itu adalah ini. Gitu ya. Artinya apa? Dari situ kan kita lihat jelas hasilnya nggak sama ini. Min 1, 4, min 7, 2. Nah, ini 11, min 8, 17, min 10 ya. Nah, artinya apa? Nah, secara umum gitu ya. Nah, oke. Secara umum di sini kita dapatkan apa, Dek, secara umum? Gitu ya, secara umum. Nah, nilai A kali B itu nggak sama dengan B dikalikan A, gitu ya. Nah, itu. Atau bisa kita, maka kalau misalkan nggak sama, ya, kalau misalkan nggak sama, nah, terus konsekuensinya apa, Mas? Nah, itu ya. Nah, ini. Memang secara umum perkalian matriks itu nggak sama. A kali B nggak sama dengan B dikalikan A. Kalau misalkan itu hasilnya nggak sama, maka nanti kita bisa tuliskan seperti ini, Dek. Maka kita bisa cari nilai AB dikurangi BA itu secara umum tidak 0. Gitu ya. Secara umum tidak 0. Nah, AB dikurangi BA ini ada nilainya. Kenapa? Kenapa ada nilainya? Karena AB tidak sama dengan BA. Maka dari sini gitu ya, kalau kalian masukkan di sini, ini definisi A komutasi B itu adalah ini, AB, nah ini ya, dikurangi BA ya. Nah, itu deh. Ini ya, yang mana secara umum di sini nilai komutasi secara umum tidak komut ya. Nah, gitu ya, tidak komut, gitu ya. Karena AB nggak sama dengan BA, gitu ya. Nah, maka pertanyaannya gini. Nah, sekarang kita tentukan ya. Tentukan nilai A, B bagi soal sebelumnya ya. Nah, ini. Soal sebelumnya itu yang mana, Mas? Nah, ini. Kan yang ini kan A, B ya. Berarti kan ini kan AB dikurangi BA ya. Nah, ini kan semua sudah ada hasilnya, Dik. AB-nya tadi berapa? AB-nya tadi. Ini ya. AB-nya kan min 14, min 72. Min 14, min 72 ya. Nah, BA-nya berapa, Mas? Ini 11, 17, min 8, min 10. 11, 17 ya. Min 8, min 10 ya. Nah, ini kurangi aja, Dik. Nah, ini. Min 1 kurangi 11, min 12 ya. Ini 4 dikurangi 4 dikurangi minus 8 adalah 4 dikurangi minus 8 berapa, Dik? 12 ya. Min 7 dikurangi 17 min 10, min 24 ya. Min 24. Jadi 2 dikurangi minus 10 itu 12 ya, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Yang secara umum tidak komut. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Nah, nanti pelajaran nilai komutasi ini sangat penting kalau misalkan kalian sudah naik ke semester berapa? Semester 5 ya. Mempelajari bagaimana fisika kuantum itu ada. Gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi, maka nah, misalnya lagi. Nah, maka kalau kita punya pertanyaan misalkan, nah misalkan A dan B itu adalah sebuah matriks ya. Nah, ini. Maka kalau kita punya nilai ini, A dikurangi B dikalikan A tambah B, itu hasilnya berapa? Gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, gitu ya. Maka ini di sini A dikalikan A ya, berarti kan A kuadrat ya. Nah, itu. Ini. Perhatikan yang pertama, A dikalikan A itu adalah A kuadrat ya.
kemudian ditambah A kalikan B ya. Nah ini AB, ingat karena A kalikan B gak sama dengan B kali A, maka mengalikannya gak boleh sembarangan. Kalau A dulu ketemu B, tuliskan AB, jangan BA, karena karena itu adalah dua hal yang berbeda. Ini ya, ini minus B dikalikan A, berarti kan min B dikalikan A. Jangan ditulis A kalikan B karena beda. Ini minus B dikalikan B, berarti kan minus B kuadrat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini AB dikurangi BA, di sini itu apa, Adik? Nah, ini sama dengan A, B ya. Nah, itu. Berarti dari sini ini A kuadrat, ini kan dikurangi B kuadrat, tambahkan ini A, B, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Tuh. Oke, silakan dipahami lebih dulu ya, kayak gitu. Nih. Oke. Nah, bicara lebih lanjut lagi, Dek. Nanti itu ada juga yang namanya jenis, ada juga kita punya matriks 0 ya. Nah. Oke. Matriks 0. Nah, matriks 0 itu apa? Matriks yang isinya itu adalah 0, gitu ya. Jadi matriks yang nilai komponennya itu adalah isinya itu adalah 0 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, misalnya kita punya matriks A gini ya. Matriks A ini adalah 2, misalkan min 4, 1, min 2. Nah, bagaimana kalau misalkan kita cari nilai A kuadratnya, gitu ya. Perhatikan gini ya. 2 min 4, 1 min 2 ya. Nah, ini dikalikan dirinya kan. 2 min 4, 1 min 2 ya. Ini kalian kalikan, Dek. 2 kali 2, 4 ya. Min 4 dikalikan min 1, min 4 ya. 2 dikalikan min 4, min 8. Min 4 dikalikan min 2, positif 8 ya. 1 kali 2 itu 2. Min 2 kali 1, min 2 ya. Nih, 1 kali min 4, min 4. Min 2 kali min 2, positif 4 ya, Dek ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, 4 dikurangi 4 itu 0, min 8 tambah 8 itu 0, 2 kurangi 2 itu 0, min 4 tambah 4 itu 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan matriks 0 ya, 0 matriks. Nah, seperti itu. Matriks yang komponennya itu 0 gitu ya. Tapi masalahnya nilai A-nya itu nggak 0, ada nilainya. Nah, itu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, itu ya. Nah, itu. Nanti juga ada ya, nanti kalau kita bicara operasi matriks ya. Nah, itu. Operasi matriks nanti itu ada juga yang namanya matriks apa itu namanya? Identitas ya. Nah, atau matriks satuan. Itu bisa juga disebut dengan matriks satuan, gitu ya. Nah, apa itu matriks satuan, Mas? Nah, matriks satuan itu adalah suatu matriks, gitu ya, yang nilai diagonalnya itu 1. Nah, off diagonalnya itu bernilai 0. Contohnya gimana? Misalkan seperti ini ya. A itu ini 1, 1, 1. Sisanya berapa, Mas? 0. Gitu ya. Nah, ini. Atau bisa juga disebut dengan matriks I. Nah, I itu apa? Matriks identitas. Seperti itu ya. Nah, ini. Begitu deh. Itu ya. Nah, oke ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Dan tentu saja nanti kalau kita tanyakan ya, kita kan sudah belajar tentang perkalian matriks di sini.
Nah, apa manfaatnya kita mempelajari perkalian matriks di sini ya? Nah, itu pertanyaannya. Itu. Oke. Nah, itu ya. Ini. Jadi yang kita tanyakan di sini adalah penerapan dari perkalian matriks, gitu ya. Misalnya di sini ini ya, ini kan penerapan perkalian matriks, atau sederhananya kita langsung belak-belakan lah apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini itu adalah nilai inverse-nya, gitu ya. Jadi kita bahaskan di sini mencari inverse dari suatu matriks ya. Nah, itu. Tapi sebelum bahas ke inverse-nya, jadi kita lebih elegan, kita ambil dulu dari apa? Dari apa yang kita modelkan pada persamaan matriksnya. Misalnya kita punya matriks seperti ini, D. Itu ya. Misalnya kita punya matriks gini. Nah, ini ya. Ini 1 min 2 1. Ini ya. 0 3 min 3 misalkan. Ini min 1 0 2. Ini ya. Ini X, ini Y, ini Z. Ini 5 1 min 10. Ini ya. Jadi kalau kita sebelumnya kan mencari X, Y, Z. Nah, sekarang sama juga mencari X, Y, Z. Nah, jadi pertanyaannya X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, dan Z-nya itu berapa. Nah, tentu saja secara standar prosedural kita bisa memakai perumusan dengan metode Cramer ya, untuk 3x3 ya. Nah, tapi kita coba perlihatkan ya, bentuknya ini secara umum juga bisa diselesaikan dengan metode yang generik ya, kayak gitu. Nah, katakanlah misalnya ini adalah suatu matriks, sebut saja A gitu ya, dan ini adalah suatu matriks yang terdiri dari X, Y, Z, kita sebut dengan R gitu ya, dan ini adalah suatu matriks B. Nah, maka secara matematis ini memenuhi A dikalikan R itu sama dengan B. Nah, pertanyaannya itu adalah R-nya itu berapa gitu ya. Nah, R-nya itu berapa? Nah, di situ. Maka dari sini kita harus menghilangkan R. Caranya bagaimana? Kita kenakan inverse ini A-nya dari kanan, dari kiri. Gitu ya. Kenapa dari kiri? Ya agar hilang aja. Kalau dari kanan kan nggak nutut, nggak mungkin kita taruh di sela-selanya, ini kan nggak mungkin. Nah, berarti yang kanan itu juga sama. Kalau ini ditaruh dari kiri, berarti ini juga taruh dari kiri. A inverse kali B. Nah, gitu ya. Nah, kita punya sifat bahwa pada matriks identitas ini didapatkan dari apa? Matriks identitas itu didapatkan dari A inverse-nya dikalikan A, atau bisa juga A dikalikan A inverse-nya, itu hasilnya adalah matriks identitas. Ini ya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, silakan nanti teman-teman bisa coba ya. Bisa coba kalau apa? Kalau kita punya matriks ini katakanlah A ya, kalikan inverse-nya, apa betul identitas? Harusnya iya ya. Nah, itu. Maka ini A inverse dikalikan A itu adalah matriks identitas. Nah, therefore IR sama dengan A inverse kalikan B. I kan identitas, I kali R. Identitas itu sama kayak 1, guys. Matriks yang nilainya 1 kali berapapun ya 1. Maka sah kita mengatakan bahwa R-nya ini adalah A inverse kali B. I-nya tidak usah ditulis, tidak masalah, gitu ya. Karena matriks identitas dikalikan sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Sama kayak 1 dikalikan sesuatu, ya sesuatu itu sendiri. 1 kali 2, 1 kali 3, 3, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, sehingga kita punya A inverse dikalikan B. Maka pertanyaannya, kalau kita punya A-nya yang seperti ini, maka inverse-nya itu berapa? Gitu ya, itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, ini A, itu kan sama dengan berapa tadi? Ini ya, 1 tadi ya, 0 min 1, gitu ya. Ini dikalikan min 2, 3, 0, 1, min 3, 2 ya. Nah, itu. Nah, jadi secara umum, gitu ya, inverse itu bagaimana mas perumusannya? A inverse itu perumusannya itu adalah begini. Nah, 1 dibagi determinan A-nya dikalikan apa? Dikalikan C T. Nah, CT itu apa? Nah, CIC ya, ini ya, CIC. CIC itu apa? CIC itu adalah kofaktor, gitu ya. Kofaktor dari apa? Minor IC. Nah, itu. Nah, apa itu minor? Nah, itu banyak sekali ya di sini ya.
Nah, ini ada kofaktor, ada minor. Nah, kepala kita serasa mau meledak nih. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Kita harus mencari ini. Nah, ini ya. Ini ya, ini mungkin yang terakhir, guys. Nah, ini. Karena baterai saya udah mau habis ya ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi ini adalah ini. Pertanyaannya berapa determinannya dulu? Nah, itu ya. Nah, itu determinan A-nya. Nah, kalau determinan A ini kan relatif mudah ya. Nah, jadi kalau A-nya itu kan begini. Ini 1 min 2 1 0 3 min 3 min 1 0 2 ya. Nah, berarti ini secara umum kan gini. Yang pertama kamu ambil dulu deh. Ini saya tuliskan seperti cara kita sebelumnya ya. Nah, ini kan gini. Saya tuliskan di sini aja. Nah, ini paste ya. Ini langkah pertama, ingat kalian ambil apa? Ambil satunya, tulis di sini positif ya. Nah, positif, turun ke bawah, coret, sisa determinan ini ya. Nah, kemudian yang kedua, ini dari sini kan ini. Ambil yang ini, 0 ya. 0 tapi negatif ya. Nah, 0 coret, nah, sisanya ya. Nah, ini 0 dikalikan berapapun ya 0, ini nggak usah ya, jadi nggak usah kita pedulikan ya, karena 0 kalikan berapapun kan 0. Ditambah, selang-seling ya, positif, negatif, positif. Nah, dari sini, itu yang ini ya, ini, apa itu namanya, ditambah, ditambah apa itu mas? Ditambah min 1 ini, taruh sini ya, nah ini, coret ya, nah ini ya, kalikan aja ini ya, ini 1 ya. Ini kan berarti kan 1 dikalikan determinannya ini 3 0 min 3 2 gini ya. Nah, yang ini apa ini? Berapa itu? Min 1 ya. Ini min 2 3 1 min 3. Min 2 3 1 min 3 gitu ya. Nah, ini berarti ini kalikan ya. 3 kali 2 6 ya. 0 kali min 3 0 ya, kalikan 1. Dikurangi ini. Nah, ini ya. Min 2 kali min 3 6. 3 kali 1 3 ya. 6 kurangi 0 6 nih, kali 1 6. 6 kurangi 3 3. Berarti 6 kurangi 3 sama dengan 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cari kofaktornya. Gitu ya. Nah, kofaktornya itu berapa? Nah, itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, oke. Oke ya. Nah, sekarang kita cari kofaktor. Nah, ini terakhir nih ya. Jadi kita mencari kofaktor gitu. Mencari kofaktor ya. Nah, itu. Oke. Yang pertama, kita punya ini. Kita ambil dulu lah ya. Nah, ini matrisnya tadi berapa, guys? 1 0 min 1 biar kita paham ya. 1 0 min 1. Kemudian di sini min 2 3 0. Terus kemudian di sini 1 min 3 2 ya. Ini. Nah, pertama kita ambil ini, guys. Kita ambil komponen yang ini dulu lah ya. Sebentar. Ini ya, baris ke 1 ya. C11. Nah, ini ya. Jadi ini minor itu di sini nanti. Nah, ini ya, minornya ini nggak usah lah ya. Kita langsung ke CIJ terus kita transpose-kan ya. Oke. Nah, ini C11. C11 itu apa, Mas? C11 itu. C11 itu ya, kita ambil pada komponen ini. Dan ingat ya,
tandanya itu selang-seling ya. Positif, negatif, positif. Gitu ya. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Selang-seling. Nah, jadi yang pertama, ini isinya itu adalah apa? Yang ini itu adalah untuk C11, ini untuk C12, C13 ya. Ini C21, C22, C23 ya. Yang ini C31, yang ini C32, yang ini C33 ya. Nah, itu. Nah, itu Dik. Nah, langkah pertama, kamu ambil dulu ya. Nah, ini coret ya. Coret. C11 kan ini. C11 ya. Berarti sisa apa itu? Positif. Dari sini 3, 0, min 3, 2 ya. Nah, kalikan silang ini. 3 kali 2. Nah, ini sebentar saya cas dulu ya. Nah, itu. Nah, ini 3 kali 2 kan 6 ya. 6 dikurangi 0. 0 kali min 3 kan 0. Berarti kan 6 ya. Nah, itu ya Dik ya. Nah, sekarang yuk C12. Nah, kita ambil ya. Nah, ini. Yuk, C12 itu berarti yang mana, guys? Yang ini ya. Nah, yang mana? Yang ditutup. Nah, yang ini kan ditutup kan? Nah, tutup, luruskan ini ya. Ini minus apa itu isinya? Min 2, 0. Dan 1, 2 ya. Nah, gini kan ya. Itu kan? Berarti dari sini nanti ini min 2 kali min 2. Ini ya, min 4, 0 kali 1, 0 ya. Nih, min 4 kali min positif ya, 64 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lakukan lagi. Kita cari yang C13. Nah, C13 itu baris 1 kolom 3 itu yang mana? Yang ini. Nah, ini coret ya, coret ya. Nah, itu. Tandanya apa? Selang-seling ya. Perhatikan tandanya di sini plus ya. Perhatikan plus. Dari sini sisa apa ini, Mas? Nah, sisa ini ya, positif min 2, 3, 1 min 3 ya. Nah, ini min 2 kali min 3, 6 ya. 3 kali 1, 3 ya. Berarti ini 3 ya. Nah, seperti itu Dek. Nah, sekarang ambil yang C21 ya. Nah, itu. Ini C21 itu baris kedua kolom 1. Yang mana itu? Yang ini ya. Nah, ini kan coret ya. Ini tadi kan plus min plus, berarti ini min ya. Nah, ini negatif ya. Berarti kan ini apa itu? Negatif. Apa itu isinya? C21 itu. Ini 0 min 1 min 3 2 ya. Nah, kalikan nih. 0 kali 2 itu 0 ya. Minusnya di depan nih. Min 1 kali min 3 3 nih ya. 0 kurangi 3 min kali min positif 3 nih ya. Nah, itu ya. Nah, dengan cara yang sama C22. Nah, itu ya. Nah, C22 berarti di sini ya. Berarti kan pada baris kedua, kolom kedua, yaitu yang ini ya. Nah, ini coret ya. Nah, ini. Sekarang min sudah, sekarang plus ya. Ini plus. Nah, tadi ini plus ya. Nah, ini plus ya. Berarti kan sama dengan plus. Ini sisa apa, Dik? 1 min 1. 1 kali 2 ya. Nah, gini kan. Ini 1 kali 2. 2 min 1 kali 1 min 1 ya, berarti 3 ini ya. Nah, itu ya. Dengan cara yang sama, C23 dari sini. Nah, ini ya. C23 itu dari sini ya. Yang ini kan. Nah, yang lurusnya coret. Nah, ini ya. Plus min plus ini ya. Min plus min. Maaf. Min ya. Berarti di sini minus, apa itu sisanya? 1 0, 1 min 3. 1 0, 1 min 3 nih. Nah, ini kan minus kan? 1 kali 3, min 3, 0 kali 1, 0 ya. Min 3 kali 0, min 3 kurangi 0, min 3, min kali min positif ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, yuk sekarang yang baris ketiga, C31. Nah, ini ya. Nah, C31 itu kan yang ini, Dek. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan sudah plus min plus, berarti plus lagi nih. Nah, coret ya lurusnya ya. Berarti apa ini sisanya ini? Plus ini 0 min 1 3 0 ya. Nah, ini 0 kali 0 0 min 1 kali 3 min 3 nih ya. Berarti positif 3 ya. Ayo dua lagi yuk. C32. Nah, berarti dari sini C32 berapa? Ini ya, C32 itu yang ini.
Nah, yang ini ya, baris ketiga kolom kedua. Nah, lulusnya coret ya. Tadi plus sudah, sekarang minus. Nah, selang-seling guys. Berarti minus apa itu? Minus 1 min 1 min 2 0 ya. Ini minus 1 kali 0 0 min 1 kali 2 min 2 ya. Berarti ini min kali min positif ya. Nah, itu. Yang terakhir C33 ya. Nah, ini. Maka dari sini yang terakhir ini, Dek. Ini ya, C33 itu yang ini. Coret ya. Min plus min sekarang plus lagi. Nah, ini ya. Berarti plus itu kan 1 0 min 2 dan 3 ya. Nah, ini 1 kali 3 0 kali min 2 0. 3 kurangi 0 3. Nah, syukurlah kita sudah dapat masing-masing nilainya ya. Nah, ini Dek. Oke. Berarti kita dapat nih CIJ gitu ya. Nah, ini C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31 gitu ya. C32, C33 ya. Nah, ini dapat semua nih nilainya ya. Nah, ini yang pertama C11, C12, C13. Yuk, mungkin ada yang hafal di sini. Dari sini ya. Nah, ini 6, 4 dan 3 ya. 6, 4 dan 3. Gitu kan? 6, 4, 3 ya. Yang 21, 22, 23 ini ya. 3, 3, 3 ya. 3, 3, 3. Yang 31, 32, 33 3, 2, 3 ya. Nah, ini. Nah, gini. Itu ya. Tapi yang kita butuhkan itu apa? Yang transposnya. Berarti kalau kita butuh transposnya, berarti ini baris jadi kolom jadi baris. Berarti ini 643 di sini sekarang jadi gini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti di sini gitu ya. Nah, sekarang apa itu namanya? Ini ya. 333 di sini itu jadi di sini. Nah, 333 ya. Nah, kemudian 323 di sini jadi di sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti langkah terakhir kita tinggal masukkan ke perumusan. Perumusan yang mana itu, Mas? Nah, ini kalian lihat lagi, Dek. Ini kan nyari R-nya ya. R-nya kan A inverse dikalikan B itu. Oh, atau kita masukkan ke inverse-nya dulu ya. Berarti nanti itu rumus A inverse tadi apa? Berarti kan seperdeterminan A dikalikan CIT, CIJ transposnya. Nah, determinan A tadi kan 3 kan? Nah, sepertiga ya, dikalikan hasilnya ini. Nah, ini. Apa tuh? 6, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3. Gitu ya. Nah, kemudian maka nilai R-nya kan tadi ditanya ya. Nilai R-nya, berarti kan tadi kan R-nya itu kan A inverse dikalikan B ya. Nah, ini berarti kan gini, Dek. Nah, berarti kan R-nya itu kan tadi kan ini ya. X, Y, Z ya. Nah, A inverse-nya kan ini. Sepertiga kalikan semua itu. 6, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3. Dikalikan B. B-nya tadi berapa, Mas? B-nya. Nah, kamu cek ini, Dek. 5, 1 min 10 ya. Nah, itu. Nih, 5, 1 min 10 ini ya. Nah, kalikan satu-satu ya. Sepertiga ini. Nah, ini. Isinya berapa nih, Dek? 6 kali 5, 30. Itu ya. 6 kali 5, 30 itu. Ditambah 3 kali 1, 3 ya. 3 kali min 10, min 30 ya. Nah, ini. Tutup. Ini 4 dikali 5, 20. 3 kali 1, 3. 2 kali min 10, minus 20 ya. Nah, itu, Dek. Sekarang yang terakhir ini ya. 3 kali 5, 15. 3 kali 1, 3. 3 kali min 10, min 30 ya. Nah, ini. Berarti ini sepertiga. Ini ya. Ini coret. Berarti sisa 3 ya. Coret, sisa 3 ya. 15 tambah 3, 18 dikurangi 30 min 12 ya. Berarti kan gini ya. Berarti ini sepertiga kalikan 3 ya. Nah, itu.
kalikan satu-satu, Dek. Ini ya, ini sepertiga kalikan 3 juga, sepertiga kalikan minus 12 ya. Nah, ini adalah nilai apa? Nilai X, Y, Z-nya ya. Nah ini, perhatikan dari sini, sepertiga kali 3, 1, sepertiga kali 3, 1, sepertiga kali min 12, min 4 ya. Nah itu, ini adalah jawabannya. Oke ya, cukup sampai di sini aja. Oke ya, oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Minggu depan kita pelajari vektor atau matriks lebih lanjut. Terima kasih.